mursyid itu, ulama itu ditugaskan oleh mursyid sebelumnya untuk membimbing murid-murid, untuk membimbing umat ini. Di mursyid itu bukan keinginannya sendiri, bukan keinginan umatnya, bukan keinginan jamaahnya, tapi dari atas. Seperti semua para nabi dan para rasul ditunjuk dari atas. Biiznillah, dengan izin Allah, dengan tugas dari Allah. Maka para mursyid adalah biizni syekhihi, dengan tugas dari mursyid sebelumnya, sebelum wafatnya, menugaskan untuk melanjutkan membimbing umat ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, jadi perhatian besar ini. Dalam kitab itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an menyebutkan, beliau hidup di abad ke-10 Hijriah, 4 abad silam, 400 tahun yang lalu. Dalam kitab itu disebutkan, di zaman beliau tidak sedikit orang yang mengibarkan bendera thariqah. Dia memposisikan dirinya sebagai syekh, tapi dia tidak punya tugas, perintah dari mursyid sebelumnya. Tujuannya adalah ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya, dan tujuan utamanya adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mursyid itu yang dipilih oleh mursyid sebelumnya atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan sembarangan seorang mursyid menunjuk kepada pelanjutnya atau khalifahnya. Maka atas ilham yang diterimanya, baru seorang mursyid akan memandatkan, menugaskan, memerintahkan kepada mursyid yang akan melanjutkannya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dunia ini adalah tipuan. Kata Imam Hasan Al-Basri, ad-dunya asharu min Harut wa Marut. Dunia itu lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Kenapa? Li'annahuma yufarriqani bainal mar'i wa zawji. Kalau Harut dan Marut sihirnya paling juga misahin suami dan istri. Tapi sihir dunia yufarriqu bainal abdi wa rabbi, yang memisahkan antara hamba dengan Allah sampai nggak kenal lagi dengan Allah. Agama bukan dijunjung setinggi-tingginya, bukan jadi prinsip dalam hidupnya, tapi agama hanya hiasan lipstik semata. Nauzubillahi min dzalik. Ayo Bapak Ibu sekalian, perhatian besar bagi kita bahwa kita harus membersihkan qalbu. Bisa jadi gambarannya pengajian, komunitasnya pengajian, casingnya doang, hatinya mah pingin dunia. Ada casingnya, tapi dalam pandangan Allah itu mah dunia. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, mata hati seorang mursyid tidak akan bisa terkelabui mana yang dunia, mana yang akhirat, mana yang hak, mana yang batil. Karena ada mursyid sebelum yang menunjuknya, itulah transmisi jalur ruhani yang tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Silsilah mata rantai mursyid sampai kepada Nabi. Itulah transmisi gelombang ruhaniah yang menyambungkan mursyid dengan Rasulullah SAW sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan adalah hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa cahaya yang akan masuk ke dalam qalbu para murid. Sehingga qalbu para murid tercerahkan dengan cahaya Allah yang datang ke dalam qalbunya, sehingga hatinya ahya wa qulubuhum ahya, hati mereka menjadi hidup. Bapak Ibu sekalian, Nabi mengumpamakan masalul ladzina yadhkurunallaha wal ladzina la yadhkurunallaha kamasalil hayy wal mayit. Perumpamaan orang
yang zikir kepada Allah dengan orang yang hatinya tidak zikir kepada Allah, bagaikan orang hidup dengan orang yang mati. Jauh bedanya apa enggak? Kalau orang yang hidup bisa beraktivitas apa enggak? Kalau orang mati, sholat aja disolatin. Mandi aja dimandiin. Itulah perbedaan yang jauh antara hati yang zikir dengan hati yang tidak zikir. Di sini Bapak Ibu sekalian, kalau hati selalu zikir, maka akan selalu keluar niat-niat yang ikhlas. Hati yang mati, dia tidak akan melahirkan hati-hati yang tumbuh keikhlasan dalam kalbunya. Hanya dunia, dunia dan dunia semata. Walaupun casingnya, walaupun programnya seperti ibadah. Tapi dalam pandangan Allah hakikatnya, dia bukan ibadah. Dunia semata. Tidak ada nilainya. Jalannya para nabi yang harus kita pinta. Sekarang zaman nabi bukan? Bukan. Khotaman nabiyyin. Ditutup rangkaian para nabi. Oleh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan minan nabiyyin wasiddiqin. Setelah para nabi ada anugerah terbesar kedua yang Allah turunkan ke muka bumi. Siddiqin. Siddiq itu para ulama. Kalau dulu para sahabat yang membela Nabi, yang beriman kepada Nabi, maka setelah mereka adalah para ulama, para mursyid, itulah tafsir as-siddiqin. Siddiqin itu apa? Jujur. Antara ucapan, hati dan tindakannya sama. Sudah bisa apa belum? Contoh. Zikir la ilaha illallah. Ucapan kita. Tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Hatinya merasakan hudurul qalbi ma Allah. Di saat kita mengucapkan la ilaha illallah, qalbunya hudurul qalbi ma Allah. Hadir hatinya bersama Allah. Ucapannya, hatinya, tindakannya pun sesuai dengan aturan Allah. Cara berumah tangganya, cara makannya, cara bekerjanya, cara bergaulnya, gaya hidupnya, mengikuti aturan Allah. Itulah siddiqin. Siapa mereka? Para ulama atau para mursyid. Nah, Bapak Ibu sekalian, semakin detail apa tidak? Jadi apa yang kita minta kepada Allah? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang Engkau anugerahi mereka. Para nabi sudah selesai rangkaian. Bukan zaman nabi. Sekarang siddiqin. Zamannya para ulama, para mursyid. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, lewat ayat ini dalam bingkai surah Al-Fatihah, kita diperintahkan oleh Allah, meminta kepada Allah supaya berjumpa dengan siddiqin. Supaya berjumpa dengan ulama atau mursyid. Itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang menunjukkan kita sampai kepada tujuan. Apa tujuan kita? Dunia atau Allah? Sampai kepada Allah, mengenal kepada Allah, tunduk kepada Allah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, jadi as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalannya yang dibawa oleh para siddiqin. Dulu yang jalan yang dibawa oleh para nabi. Sekarang zamannya adalah jalan yang dibawa oleh para ulama, oleh para mursyid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu il sosok mursyid